Terima kasih telah mengetik video ini dan selamat datang. Di video kali ini kami bakal membahas mengenai kenapa Indonesia dijadikan destinasi wisata oleh turis dari berbagai macam negara. Maka dari itu kami telah merampung beberapa alasan yang kami bungkus menjadi video ini. Selamat menonton. Yang kelima, kuliner Indonesia. Setiap daerah dan tempat di Indonesia memiliki berbagai macam kuliner mereka. Di antara alasan mengapa kuliner di Indonesia memiliki ketertarikan adalah karena yang pertama, kaya cita rasa. Ada banyak kuliner yang rasanya bisa lebih dominan gurih, pedas, atau berkuah santan seperti opor. Apalagi ketika hari-hari besar seperti Lebaran, makanan dengan kelezatannya seolah mudah kita temukan. Kalau untuk urusan bumbu, sepertinya Indonesia tak diragukan lagi. Terutama karena rempah-rempah asli yang kita miliki begitu banyak dan bisa diolah dengan berbagai macam masakan. Bawang merah, bawang putih yang akan membuat sedap masakan hingga jahe sekalipun, yang umumnya dijadikan minuman tradisional, juga bisa diolah sebagai bumbu masakan. Kaya akan bumbu asli juga menjadi alasan mengapa turis asing begitu jatuh cinta dengan masakan Indonesia. Kemudian harga terjangkau. Jika membandingkan harga di Indonesia dan luar negeri, rasanya memang tidak adil, sebab daya belinya juga berbeda. Harga dari masakan Indonesia terbilang masih sangat terjangkau, terutama dengan porsi yang dihidangkan juga cukup besar, sehingga dengan harga yang terjangkau membuat para turis yang berkunjung ke Indonesia merasa puas. Meski memang harga ini akan sama di tiap wilayah, tetapi untuk kisarannya juga tidak akan jauh berbeda. Untuk satu porsi gado-gado, jika kamu membelinya di warung, kisaran harganya sekitar 10 hingga 15 ribu rupiah saja. Makanan ini juga seolah disandingkan dengan salad sayur, hanya saja menggunakan bumbu kacang. Yang keempat, Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo dikenal dengan habitat asli hewan komodo. Pulau ini termasuk salah satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak secara baik. Hingga Agustus tahun 2009, pulau ini terdapat sekitar 1.300 ekor komodo. Ditambah dengan pulau lain seperti Pulau Rinca dan Gili Motang, jumlah mereka keseluruhan mencapai sekitar 2.500 ekor. Ada pula sekitar 100 ekor komodo di cagar alam Waewuul di daratan Pulau Flores, namun tidak termasuk dalam Taman Nasional Komodo. Yang ketiga, Candi Borobudur. UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Alasan UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia karena bangunan candi yang sangat unik dengan arsitektur yang luar biasa. Selain itu, tiap bangunan di Borobudur semuanya memiliki karakteristik dan makna tersendiri. Borobudur juga dikenal memiliki nilai pendidikan serta keagamaan yang tinggi, khususnya Buddha Mahayana. Artinya, Borobudur dapat dijadikan media atau sarana belajar serta menjalankan ibadah agama Buddha. Candi Borobudur merupakan peninggalan dinasti Shailendra. Candi ini dibangun sekitar abad ke-8 dan 9 Masehi. Dikutip dari UNESCO, ada beberapa kriteria mengapa Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Yang pertama, Kompleks Borobudur merupakan hasil mahakarya arsitektur Buddhis karena memadukan stupa, candi, serta gunung dalam bangunannya. Yang kedua, Candi Borobudur merupakan contoh luar biasa untuk seni arsitektur di Indonesia, khususnya pada abad ke-8 dan akhir abad ke-9 Masehi. Kriteria ketiga, Borobudur berhasil menggambarkan konsep Buddhis mencapai nirwana yang diperlihatkan lewat bangunan candi. Alasan selanjutnya, gunung. Indonesia memiliki banyak gunung-gunung indah yang mengelilinginya. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di antara pertemuan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai daerah lingkaran cincin api, atau disebut juga dengan Ring of Fire. Sebutan ini diberikan kepada Indonesia karena daerahnya dikelilingi oleh gunung-gunung Merapi yang masih aktif. Dikelilingi oleh banyak gunung juga memiliki kelebihan bagi Indonesia karena akan menambah panorama yang indah untuk dinikmati. Gunung-gunung yang tersebar di Indonesia tentunya memiliki keindahan dan keunikan masing-masing, mulai dari tempat terbitnya matahari,
tebing-tebing yang curam, danau yang ada di gunung, kebun-kebun, juga puncak gunung. Karena keindahan gunung-gunung yang ada di Indonesia, maka banyak pendaki gunung yang mendaki untuk menikmati keindahan dan keunikan yang dimiliki sebuah gunung. Di antara gunung-gunung yang ada di Indonesia adalah seperti Gunung Rinjani, Gunung Semeru, bahkan juga ada gunung yang bersalju di Papua dinamakan dengan Gunung Jayawijaya. Selanjutnya, batik. Batik adalah salah satu kebanggaan budaya Indonesia. Kebanggaan ini semakin meningkat setelah UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan budaya tak benda atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 2 Oktober tahun 2009. Adanya pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia merupakan sebuah pengakuan yang luar biasa. Pengakuan tersebut menandai perjuangan Indonesia membuktikan betapa khasnya batik sebagai budaya Indonesia. Teknik membatik telah dikenal di dunia sejak ribuan tahun silam. Teknik mewarnai kain dengan perintang lilin ini berkembang di Mesir, Afrika, Tiongkok, dan berbagai macam kebudayaan Asia lainnya. Budaya batik berkembang di Indonesia dengan kemampuan membuat motif yang mendetail dan syarat makna. Perkembangan batik di Indonesia dapat ditelusuri sampai zaman Majapahit. Batik kemudian berkembang pesat pada era Kesultanan Mataram di daerah Surakarta dan Yogyakarta, dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara. Batik Nusantara telah berkembang dan berevolusi dalam perjalanannya yang begitu panjang. Bermula dari lingkungan keraton yang sangat terbatas, kini batik telah berkembang menjadi salah satu komoditas industri kreatif Indonesia yang menerobos pasar global. Terlepas dari proses asli membatik yang merujuk pada teknik menggambar yang melibatkan lilin, canting, dan peralatan lainnya, saat ini batik juga telah diproduksi dengan berbagai teknik produksi modern. Motif batik juga telah berkembang dalam dunia seni visual dengan lahirnya motif-motif kontemporer yang menggabungkan motif batik dengan unsur-unsur visual dan filosofi modern. Motif batik kontemporer tidak hanya dapat dijumpai pada produk-produk busana, namun juga pada produk-produk kreatif lainnya. Demikianlah alasan mengapa Indonesia dijadikan destinasi wisata oleh turis asing mancanegara. Namun alasan tadi belum merupakan alasan keseluruhan mengapa Indonesia dijadikan target wisata. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like, dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu sebagai dukungan kalian terhadap channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.